师尊，解决了。尽诛神魔又如何？一个不留。许青云忠诚度+60，好不容易才要把老头给毒死。携其弟子前来参见。我先试探他一番。掌教不必多礼。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 26 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 26 masih diawali dengan kagetnya Zhao Hong dan juga Heitan karena guru mereka bisa sampai di alam rahasia Tian Yuan. Bang Beichen sendiri menganggap masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan bukanlah perkara sulit untuk dia lakukan. Jadi sedari itulah Bang Beichen bisa berada di tempat ini. Shizun,您是如何进来的？我竟看不出此人境界。 Sementara itu, murid-murid klan surgawi mempertanyakan siapakah Bang Beichen sebenarnya dan kenapa dia bisa berada di alam rahasia Tian Yuan. Hanya murid dari sekte kecil jadi tidak punya hak untuk mengetahui identitasku, ucap Bang Beichen dengan nada yang sok cool. Tentu saja perkataan Bang Beichen membuat murid klan surgawi marah dan mereka langsung mencoba untuk melakukan serangan. Tapi ya begitulah, hanya dengan satu kali hentakan saja Bang MC kita berhasil membuat murid-murid klan surgawi terkapar tidak berdaya. Satu hentakan serangan yang dikeluarkan oleh Bang Beichen ternyata berasal dari teknik tubuh emas immortal yang baru saja diberikan oleh sistem AI. Pujian langsung diberikan oleh Bang Beichen di mana dia menganggap sistem AI hari ini sangat baik kepadanya. Tunggu kalian setara dengan Qi Xiao barulah kalian berhak untuk mempertanyakan identitasku, ucap Bang Beichen kepada murid-murid dari klan surgawi. Tentu saja pernyataan Bang Beichen membuat murid-murid klan surgawi menjadi kaget di mana mereka tidak menyangka ada orang luar yang mengetahui nama lengkap raja klan surgawi mereka. Mereka juga langsung meminta penjelasan apa hubungan yang dimiliki oleh Bang Beichen dengan raja klan surgawi. Bang Beichen pun menyebutkan mereka tidak punya hubungan apapun, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil lolos dari penglihatan Dharma dari Bang Beichen. Dengan kata lain, Bang Beichen ngaku-ngaku kalau dia punya kekuatan spiritual untuk mengetahui identitas dari seseorang. Kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Bang MC kita ini pada akhirnya membuat murid-murid klan surgawi menjadi takut. Mereka lantas memanggil Bang Beichen dengan sebutan senior dan berencana pergi meninggalkan alam rahasia Tian Yuan sekarang juga. Tapi Bang Beichen tidak bisa membiarkan murid-murid klan surgawi pergi begitu saja dan meminta dua orang muridnya yaitu Heitan dan juga Zhao Hong untuk memberi pelajaran kepada murid-murid dari klan surgawi. Bang Beichen pun langsung menekan murid-murid klan surgawi menggunakan kekuatannya untuk mempermudah Zhao Hong dan juga Heitan. Heitan, Zhao Hong dan juga Su Qingyun melakukan tugas yang diperintahkan oleh Bang Beichen dengan menghajar 3 orang murid dari klan surgawi dengan seketika. Setelah menyelesaikan permasalahan murid klan surgawi, Kaisar Naga langsung berterima kasih kepada Bang Beichen. Dia juga memberikan esensi tubuh roh naga kepada Zhao Hong sebagai hadiah karena Zhao Hong akan menjadi pewaris dari klan naga. Di saat yang sama, Kaisar Naga juga memberikan sebuah token pavilion harta karun kepada Heitan sebagai hadiah perpisahan. Meskipun Heitan hanya memiliki tubuh roh naga hitam tirani, tapi Kaisar Naga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Melihat kedua orang muridnya mendapatkan hadiah, tentu saja membuat Bang Beichen ngarep dia juga bakalan mendapatkan hadiah dari Kaisar Naga.
Tapi Kaisar Naga berkata kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Bang Beichen. Tak lama kemudian, Kaisar Naga langsung berpamitan pergi kepada mereka semua. Sementara itu Heitan langsung bertanya bagaimanakah nasib dari Su Qingyun yang sedang berada dengan mereka pada saat ini. Bang Beichen sendiri terlihat enggan untuk menjadikan Su Qingyun sebagai murid karena kejadian penikaman yang dilakukan oleh Su Qingyun beberapa saat yang lalu. Tapi ternyata di sini sistem AI mendeteksi Su Qingyun sebagai murid keberuntungan, maka mau tidak mau Bang Beichen harus menjadikannya sebagai murid. Hukuman juga sudah dipersiapkan oleh sistem AI jika Bang MC menolak tugas yang diberikan. Tanpa diduga Su Qingyun pun langsung berlutut karena dia ingin menjadi murid di sekte Dao Immortal. Begitu pula Heitan dan juga Zhao Hong yang meminta guru mereka untuk mengizinkan Su Qingyun masuk ke dalam sekte karena selama di alam rahasia Tian Yuan ini Su Qingyun sudah banyak membantu mereka berdua. Sebenarnya Bang Beichen juga nggak menolak jika Su Qingyun ingin masuk ke dalam sekte Dao Immortal, akan tetapi saat ini kesetiaan dari Su Qingyun terdeteksi hanya 0 poin. Singkat cerita, ketika mereka semua sudah keluar dari alam rahasia Tian Yuan, datang ketua aliansi Tian Dao membawa ratusan pasukan Tian Wuwei. Diketahui pasukan Tian Wuwei adalah pasukan elit dari aliansi Tian Dao yang tidak bisa dianggap remeh. Su Qingyun sendiri tampak ketakutan karena banyaknya pasukan Tian Wuwei yang sedang mengepung mereka, tapi tidak dengan Heitan yang cukup percaya diri kalau guru mereka yaitu Bang Beichen bisa mengalahkan semua pasukan Tian Wuwei yang sudah mengepung. Benar saja, hanya dengan satu kali serangan Bang Beichen sudah berhasil mengalahkan Tian Wuwei yang dibawa oleh ketua aliansi Tian Dao. Keberhasilan Bang Beichen mengalahkan ratusan pasukan Tian Wuwei juga membuat kesetiaan Su Qingyun meningkat menjadi 60 poin. Di saat yang sama, Bang Beichen segera mengajak murid-muridnya untuk pulang ke sekte Dao Immortal sekarang juga. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, mereka semua masih berada di perjalanan menuju sekte Dao Immortal berjalan kaki. Protes pun dilakukan oleh Su Qingyun karena sudah lama berjalan kaki tapi mereka tidak sampai-sampai. Dia pun meminta Bang Beichen untuk membuat formasi teleportasi agar mereka semua bisa cepat sampai di dalam sekte. Akan tetapi menurut Bang Beichen, berjalan kaki adalah salah satu bentuk latihan, dan latihan pertama bagi Su Qingyun sebagai murid sekte Dao Immortal adalah berjalan kaki hingga sampai ke dalam sekte. Padahal mah sebenarnya Bang Beichen sudah nggak punya kekuatan spiritual untuk membuat sebuah formasi teleportasi ya guys ya. Pada saat Bang Beichen sedang menasehati murid-muridnya, tiba-tiba saja Jenderal Tianlei datang menghampiri mereka semua. Kedatangan Jenderal Tianlei ternyata karena dia ingin memberikan pesan kepada Zhao Hong, dan seperti biasa dengan pose badan terbaliknya, Zhao Hong mendengarkan semua pesan yang ingin disampaikan oleh Jenderal Tianlei. Yang mulia raja tiba-tiba saja sakit parah, jadi kedatanganku ke sini secara tulus meminta pangeran muda untuk segera kembali ke istana terlebih dahulu, ucap Jenderal Tianlei kepada Zhao Hong. Zhao Hong sendiri cukup kaget mendengar kabar tersebut. Dia pun meminta penjelasan kenapa ayahnya bisa tiba-tiba jadi sakit seperti ini. Jenderal Tianlei berkata kalau yang mulia raja tiba-tiba saja sakit dan kondisinya semakin memburuk setiap hari. Tabib istana juga sudah berusaha menolong dan menyatakan kalau yang mulia sudah terkena racun mematikan. Mendengar semua penjelasan ini, Zhao Hong pun meminta izin kepada Bang Beichen agar dia bisa pulang ke istana Qian Guo terlebih dahulu. Bahkan Zhao Hong secara khusus meminta Bang Beichen untuk menemaninya. Bang MC kita pun akhirnya setuju dan akan menuju istana Qian Guo sekarang juga.
Singkat cerita, di istana Qian Guo ada 2 orang murid istana yang sedang mengobrol. Ternyata mereka berdua adalah dalang utama yang sudah membuat ayah Zhou Hong keracunan. Di saat yang bersamaan, Heitan Zhou Hong dan juga Su Jingyun sudah sampai di istana Qian Guo. Sementara itu Bang Beichen juga turun dari atas kapal dan langsung menginjak kedua orang murid yang sudah meracuni ayah Zhou Hong. Bang MC belum sadar kalau dia tepat menimpa kedua orang murid tersebut dan menganggap kalau karpet yang disediakan oleh istana Qian Guo sangatlah empuk. Setelah sadar kalau dia menginjak 2 orang murid istana Qian Guo, Bang Beichen lekas bertanya kenapa istana Qian Guo sampai menyediakan karpet merah seperti ini. 2 orang murid ini pun menjelaskan kalau kedatangan Bang Beichen sudah ditunggu-tunggu oleh ketua istana, jadi mereka harus melakukan penyambutan dengan baik. Tak lama kemudian, Jenderal Tian Lei meminta Bang Beichen dan murid-muridnya untuk segera masuk ke dalam istana guna bisa bertemu dengan Yang Mulia Raja. Di saat yang sama 2 orang murid yang tadi terinjak oleh Bang Beichen masih merasa kesal. Mereka menganggap kalau Bang Beichen sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk memberi pelajaran kepada mereka. Di satu sisi salah seorang murid akan mengetes Bang Beichen karena dia belum yakin kalau Bang Beichen merupakan praktisi kuat. Beberapa saat kemudian Bang Beichen bertemu dengan ketua istana Qian Guo yaitu ayah dari Zhou Hong. Terlihat ayah Zhou Hong sudah menggunakan kursi roda karena kondisinya yang semakin hari semakin memburuk. Di saat itu pula ketua istana meminta Zhou Hong untuk mengajak Bang Beichen ke aula istana guna beristirahat dan menyantap makanan yang sudah disediakan oleh istana Qian Guo. Ketika memasuki aula istana, Bang Beichen cukup kagum karena aula istana Qian Guo begitu megah. Mereka juga langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan. Terlihat Bang Beichen memakan bipang atau babi panggang dan mendapatkan sebuah pencerahan karena rasa masakan yang begitu lezat. Bang MC sendiri sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil menerobos setelah cukup lama tidak bisa menaikkan ranah. Kebahagiaan Bang Beichen karena dia sebentar lagi akan menerobos juga sekaligus menutup episode 26 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.